Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azrawali dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang hasil praktek saya pada materi bioteknologi, yaitu pembuatan donat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup dalam proses pembuatannya, atau bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang mempelajari atau menggunakan hewan, makhluk hidup untuk membuat teknologi yang bisa membantu kehidupan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek yang saya lakukan untuk memenuhi tugas di materi bioteknologi. Saya dan kelompok saya membuat praktek donat. Nah, hasil dari kelompok saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azrawali dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang hasil praktek saya pada materi bioteknologi, yaitu pembuatan donat. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi. Bioteknologi adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup dalam proses pembuatannya, atau bisa dikatakan sebagai cabang ilmu yang mempelajari atau menggunakan hewan, makhluk hidup untuk membuat teknologi yang bisa membantu kehidupan manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek yang saya lakukan untuk memenuhi tugas di materi bioteknologi. Saya dan kelompok saya membuat praktek donat. Nah, hasil dari kelompok saya adalah Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang kelompok saya gunakan. Jadi, saya berpanduan kepada laporan yang telah saya buat. Saya akan membacakan ini sambil menjelaskannya. Baiklah, waktu dan tempat penelitian. Waktunya pada tanggal 24 Januari 2021, hari Minggu, pukul 2 sampai setengah 6 sore. Lalu tempat penelitiannya dilakukan di rumah Valin Arifah di Kelurahan Dwi Tunggal. Lalu alat dan bahan yang kami gunakan adalah alatnya yaitu mangkok, piring, sendok, gelas, dan kuali. Lalu ada bahannya yaitu tepung terigu kira-kira kurang lebih 300 gram. Lalu segelas air hangat kurang lebih 3/4 gelas. Lalu ada gula dan garam secukupnya. Lalu ragi instan kami menggunakan merek Mauripan 1 sendok makan, tapi pada prakteknya kami menggunakan lebih dari 1 sendok makan. Lalu mentega 1 sendok makan dan coklat DCC secukupnya untuk topping. Baiklah, metode pengerjaannya. Campurkan ragi instan ke 1/4 gelas air hangat kuku, tambahkan sedikit gula pasir dan sejumput garam. Tetapi pada prakteknya kami itu adalah gelas pertama, lalu di gelas kedua kami menambahkan ragi lagi untuk kami coba untuk kembangkan, karena di gelas pertama pun raginya tidak mengembang. Jadi pada akhirnya kami memasukkan lebih dari ragi yang kami tulis di dalam laporan ini. Lalu tunggu sekitar 20 menit sampai ragi mengembang. Tapi karena ragi kami tidak terlalu mengembang, hanya berbuih saja, kami pada akhirnya memasukkannya ke dalam adonan tanpa menunggunya mengembang. Lalu tuangkan terigu ke dalam wadah, lalu tambahkan gula pasir, lalu campurkan raginya ke dalam tepung. Kemudian aduk adonan sampai tercampur rata menggunakan sendok. Lalu setelah rata, campurkan air dan mentega, lalu aduk sampai benar-benar kalis. Kemudian, setelah adonan tercampur rata namun belum benar-benar kalis, bisa dibanting-banting dan diuleni sampai benar-benar kalis. Lalu setelah kalis, bagi adonan menjadi adonan yang lebih kecil, bulat-bulat seperti bola, lalu diamkan sebentar agar mengembang. Namun pada kasus kami pun, donatnya tidak mengembang tapi hanya melebar saja.
sehingga kami putuskan untuk tetap menggunakan adonan tersebut dan langsung mencetaknya. Lalu bolongi tengah adonan yang sudah dibulatkan, dan setelah adonan donat sedikit mengembang, siapkan kuali dan minyak goreng. Panaskan kuali dengan api kecil. Goreng donat sampai berwarna kecoklatan, lalu beri angkat dan tiriskan serta beri donat hiasan sesuai selera. Kami menggunakan coklat DCC yang telah dicairkan dengan minyak panas. Nah, itu metodologi penelitian yang kami gunakan. Baiklah, lanjut ke hasilnya. Hasil dari donat yang kelompok saya buat, hasilnya tidak mengembang dengan cukup signifikan. Jadi pada saat proses pembuatan donat, kami melihat bahwa adonan donat kami tidak mengembang selayaknya donat yang ada di video tutorial atau di video di masak-memasak. Karena di adonan donat kami tidak melebar, tidak mengembang 2 kali lipat, tetapi melebar mengikuti wadahnya. Kami juga heran mengapa seperti ini, karena mungkin kalau dari segi ragi yang kami pakai itu belum masuk masa kadaluarsa, masih lama, dan mereknya pun mungkin ada masalah di raginya, itu kualitas raginya kurang baik, jadi sehingga tidak bisa menghasilkan donat yang mengembang, adonan donat yang mengembang 2 kali lipat. Tetapi hasil akhir donatnya berongga dan mengembang seperti biasanya, tapi agak sedikit alot. Nah, kami juga cukup heran mengapa adonan kami tidak mengembang, padahal pada saat pembuatan adonan, kami sudah mencoba mengecek ragi dengan air hangat pada gelas pertama, tapi ragi di dalam gelas tersebut tidak juga berbuih atau mengembang. Kami coba di gelas kedua, tetapi sama saja. Jadi kami putuskan untuk mencoba untuk tetap memasukkannya ke dalam adonan. Tetapi memang di bungkus ragi yang kami pakai memang tertulis bahwa ragi tersebut seharusnya langsung dicampurkan ke adonan tepung, mungkin tidak diaktifkan terlebih dahulu. Kami juga kurang tahu, tapi kami bisa berpendapat mungkin ini masalah kualitas raginya atau kami yang salah cara memasukkan raginya. Tetapi pada hasil akhirnya donatnya tidak berbeda dengan donat lainnya, hanya sedikit lebih alot. Kalau kita lihat dari landasan teorinya bahwa di dalam ragi ada Saccharomyces yang bisa menimbulkan CO2 untuk yang akan membuat adonan itu bergas dan berongga, sehingga dia akan mengembang dan membuat rasa dan memecah glukosa sehingga donat akan terasa lebih manis. Tapi dalam kasus kami, donatnya tidak terlalu mengembang sehingga adonan donat pun hasilnya sedikit dan tidak terlalu empuk karena dia sedikit alot. Itulah hasil praktek materi bioteknologi, yaitu praktek donat dari kelompok saya. Laporan yang saya buat, yang saya tulis tentang praktek bioteknologi donat ini sudah saya buat dalam kertas. Nanti akan saya sampaikan juga di dalam video ini, saya tambahkan, dan foto-foto dokumentasinya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih Bu sudah menerima video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.